Oke, kita langsung saja lanjut ke alur cerita selanjutnya cuy. Ya kalian udah lihat di thumbnail jadi langsung saja gigezo. Cerita berlanjut dengan Monica yang masih merengek karena tugasnya. Nero mencoba menawarkan telapak tangannya. Monica yang kembali tenang pun mulai mencoba mencari petunjuk dengan pot yang jatuh. Dia pun sepertinya sudah paham di mana pot itu dijatuhkan. Monica yang berada di lorong ingin menaiki tangga bertemu dengan 3 orang perundung. Mereka sedang merundung seorang gadis bernama Selma yang kita lihat di UKS sebelumnya. Mereka membahas Selma yang ternyata tunangannya Aaron. Dan masalah Aaron juga. Mereka merundung Selma secara langsung. Monica yang melihat dari bawah merasa tidak berani mendekat. Namun tak lama Lana datang dan mengajak Monica ikut ke atas. Lana menyuruh mereka untuk menyingkir, namun salah satu dari mereka bernama Caroline Simons. Dia langsung merundung Lana yang baru saja diangkat menjadi anak orang kaya. Namun Lana tetap tenang dan dia membalikan hinaan itu pada Caroline, yang membuat dia marah dan mendorong Lana. あら、成金男爵家のラナコレットじゃない。ねえ、さっさとどいてくださる？ごめんなさい。お尻が重いから動きたくないのね。誰がうちですって？ Namun dorongan itu malah mengenai Monica yang membuatnya terjatuh. Monica mencoba mencari cara, namun jika dia menggunakan sihir angin, dia akan ketahuan. Dan akhirnya dia mendapatkan sebuah ide di mana dia akan meratakan bagian yang curamnya. Dia pun mulai meluncur tak terbatas dan melampauinya. あとは自然に転がり落ちるだけ。Monica bertabrakan dengan mas-mas berambut silver bernama Krill. Monica mencoba meminta maaf. Krill lalu mencoba memegang jidat Monica yang merah. Monica merasakan adanya pelepasan mana yang membuat tangan Krill terasa dingin. Lana bergegas turun dan melihat Krill yang ternyata seorang wakil ketua OSIS. Caroline datang dan membuat tuduhan palsu kalau Lana lah yang sengaja mendorong Monica. Lana mencoba membela, namun dengan kedudukan mereka yang tinggi, Lana tidak bisa berbuat banyak. Krill hanya menyimak omongan mereka sambil melihat Monica yang mencoba untuk membela. Dan inilah salah satu dari peraturan seorang bangsawan. Monica mengingat masa lalunya yang kelam, dia masih mencoba untuk berkata. Dan dia akhirnya berkata kalau dialah yang ceroboh dan tidak ada yang perlu disalahkan dengan insiden kali ini. Krill hanya memandangi dan sepertinya memang sudah tahu akan kondisi yang sebenarnya. Dia yang kelelahan pun mendengar suara piano yang berasal dari kelas musik. Di sana ternyata ada Bridge. Monica dengan gugup berkata kalau ada barang yang tertinggal di balkon. Monica mencoba mengecek sekitarnya dan karena tembok yang tinggi, dia mencoba meraih pot kosong sebagai pijakan. そうだ。ここだ。重そうな植木鉢。汚しちゃった。手袋これ一つなのに。Setelah dia yakin dengan tempatnya, dia melihat kalau sarung tangannya kotor dan dia hanya memiliki satu. Dari situlah dia akhirnya menemukan jawabannya. Dia pun bertanya pada Bridge tentang kunci ruangan. Bridge menjawab kalau kunci harus laporan terlebih dahulu dan itu semakin memperkuat pencariannya. Di ruangan OSIS, Felix mengobrol dengan Elliot yang sepertinya tidak menyukai Monica. Elliot berkata kalau Monica tidak seperti seorang murid bangsawan dan terkait kasus sekarang jika mereka turun, itu membuat perhatian orang-orang. Felix berkata kalau dia tidak ingin Clockford ikut campur dan meskipun mereka menganggap Felix sebagai anjingnya Duke, dia tidak ingin mencoreng namanya karena kasus yang tidak terpecahkan. クロックフォード公爵に介入されたくないからね。たとえ公爵の犬と言われようと。何よりフェリクス・アークリデルはこの程度の事件も処理できない無能だと思われたら困るんだ。 Tidak lama Monica datang dan berkata kalau dia tahu pelakunya. Di ruangan lain Selma sedang didekati oleh teman-temannya dan membahas soal Aaron. Tidak lama Elliot datang dan mengajak Selma ke ruangan OSIS. やあセルマ・カーシュ嬢
ちょっといいかな。 Di ruangan OSIS mereka memulai interogasinya. Felix mulai menceritakan apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Dan Felix menyuruh Monica menjelaskan apa yang dia dapat. Monica mulai menjelaskan di mana lokasi jatuhnya. Ada di lantai atas, dan saat Monica mulai terbawa suasana karena sebuah hitungan, Felix langsung menyuruhnya berkata ke intinya. Monica mulai berkata kalau jatuhnya berasal dari lantai 4, dan dia berkata tentang kunci yang dipakai. Selma beralasan kalau saat itu dia hanya menyiram tanaman. Namun Monica memiliki alasan lain karena tinggi mereka sama. Dan di sana terdapat tembok yang tinggi dan sebuah pot terbalik sebagai pijakan. Selma mencoba mencari alasan lain. Namun Monica belum selesai. Dia menjelaskan kalau pot itu kotor. Dan saat di UKS dia melihat tangan Selma yang tanpa sarung tangan. 踏み台にしたってたまたまそこにあっただけでしょ。保健室で見たセルマさんの白く繊細な指。あの時手袋をしていなかったのは植木鉢を動かした時に汚れてしまったからですよね。違う。Serta di tempat sampah sekitar ruangan musik, dia menemukan sarung tangan dengan inisial milik Selma. Selma mulai depresi dan mengakui semua perbuatannya termasuk rencana anggaran itu adalah idenya. Dan meminta agar Aaron diampuni. そうです。私がやりました。生徒会の予算を着服させたのも私です。そう、アーロンは私に騙されていただけ。どうか彼にご慈悲を。 Setelah kembali tenang, Monica bertanya apa yang akan terjadi pada Selma. Felix menjawab seharusnya dia dan keluarganya akan dihukum mati. Namun karena situasinya tidak memungkinkan, dia akan disuruh keluar dari sekolah karena sakit. Dan dia mengerti perasaannya tentang mencurahkan segalanya untuk seseorang yang penting. Monica melihat catatan akuntansi dan mengetahui ada yang salah di beberapa hitungan. Felix yang menyadari itu mengajak Monica untuk membantu urusan akuntansi. もしよければ会計記録の見直しを手伝ってくれないかい？数字不足だったから嬉しい。Monica merasa senang karena bisa bergelut kembali dengan angka. Drill maniak angka anjir. Felix pun dengan resmi mengangkat Monica sebagai bendahara OSIS. Monica langsung terdiam dan pingsan. Malamnya Monica hanya bisa terdiam dan menangis karena malah menjadi bendahara OSIS. Nero mencoba menghiburnya karena ini bisa menguntungkan Monica untuk melindungi pangeran. Kembali ke ruangan OSIS di mana anggota OSIS lain cukup terkejut. Felix menjelaskan kalau Monica sudah memperbaiki keuangan dari 5 tahun sebelumnya hanya dengan beberapa jam. Felix menyuruh Monica berkata yang sebenarnya. Monica berkata kalau keuangan sebelumnya sangat kacau padahal jumlahnya besar. 動くお金がびっくりするほど大きいのにびっくりするほど管理がずさんでびっくりしました。貴様、殿下に何という口の利き方だ。 Krill langsung marah karena omongan Monica. Monica merasa ingin kembali ke gunung. Sementara di ruangan lain, Krill sedang melihat hasil yang dikerjakan Monica yang dimana dia terlihat tidak menyukainya apalagi omongannya kepada pangeran. Namun saat dia melihat tulisannya, dia merasa tidak asing dan mengetahui sesuatu. Namun saat keluar dari ruangan itu, dia tidak ingat apapun dan mata merah mulai muncul di matanya. Paginya Monica seperti menyadari sesuatu. Dan di dalam kamar lain kita mendengar suara Isabelle yang memarahi Monica hingga terdengar suara gelas pecah. あなたみたいな我が家の恥さらしが生徒会役員だなんてどういうことですの？なんなのその反抗的な目は。自分の立場が分かっていないようね。 Namun itu semua hanya akting mereka. Monica berkata kalau dia sudah memecahkan semua gelasnya. Isabelle berkata kalau itu hanya gelas bekas. Dan dia melihat gaya rambut Monica yang berubah. Isabelle ingin melakukan hal yang sama namun dilarang oleh pelayannya karena perannya sebagai putri jahat. Namun pelayannya berkata kalau dia akan mencoba menyamakan di saat di hari libur. Bahkan saat di kelas dia malah dibicarakan karena masuk OSIS. Lana pun menghampirinya dan berkata kalau mendengarnya juga. Dia pun dengan gugup mengkhawatirkan Monica. Dan itu membuat Monica senang.
Di ruangan OSIS, Felix menyuruh Krill untuk mengajari Monica. Monica menolaknya dan kalau bisa dia ingin yang seumuran dengannya. Felix setuju dan Krill yang akan mengajarinya. Krill mulai mengajari Monica terkait keuangan dan dia melihat Monica yang kedinginan. Krill pun membuka jendela dan memberikan jaket dan syalnya. Monica kalau mananya benar-benar keluar dengan sendirinya. Krill melihat Monica dan berkata ada apa. Monica beralasan kalau Krill sedang melihat buku yang Monica sudah kerjakan. Krill berkata kalau penasihatnya yang bernama Prof. Thornley yang akan memeriksanya. Monica menjawab kalau karena dirinya Krill menjadi bertambah beban. Krill tidak mempermasalahkannya karena itu memang tugas. Justru dia mempertanyakan kenapa Monica selalu terburu-buru padahal dia sudah diakui oleh pangeran. Harusnya dia bisa membanggakan dirinya. Monica menjawab kalau dia tidak bisa, dia pun mengingat seseorang. ごめんなさい。どうしても自分を誇りに思うことできません。できないんです。あなたは僕のことなんて内心見下していたんでしょ。 Krill lalu membahas soal insiden yang terjadi di tangga. Dia sudah mengetahui setelah menanyakan ke orang-orang sekitar. Dan Caroline akan dihukum dan segera memberikan surat permintaan maaf. Dan karena Monica yang selalu menghindari masalah, dia harus membutuhkan waktu. Monica hanya bisa meminta maaf, namun kali ini Krill langsung bersikap tegas. はい、すみません。声が小さい。ハキハキ喋らんか。誰がスタッカートを聞かせろと言った。 Malamnya Krill yang baru saja selesai mengajari Monica merasakan hal yang pernah dia rasakan sebelumnya. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Mimin izin pamit dan sampai jumpa di next konten alur cerita berikutnya dan see you.